Sahabat Radio Askara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya Lina Puspitaningsih menjumpai Anda di ruang kata dan nada, mengurai makna, melukis rasa. Semoga Anda semua sehat dan penuh damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan meneruskan usaha kita untuk mengerti apa di balik doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita semua sudah menghafalkannya, bukan? Tapi, apa yang perlu kita pahami tentang seruan yang satu ini? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, kita persilahkan Pendeta Freddy Makitan, pembimbing tetap dalam acara Kata dan Nada ini, untuk menjelaskannya buat kita. Saudaraku, hari ini kita sampai pada seruan atau permintaan yang ketujuh dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bunyinya seperti yang sudah kita hafal adalah demikian. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini seruan kepada Allah Bapa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Membaca dan mendengar lagi kalimat ini membuat saya teringat pula akan kisah tentang Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun Yudea, Israel, dalam masa berpuasanya Yesus setelah ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Para penulis kitab Injil melaporkan dengan angle yang sama bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa dan dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri ke padang gurun Yudea. Di sanalah Yesus mengembara dan berpuasa selama 40 hari. Dan di waktu itu pula Yesus dicobai iblis. Dalam masa pencobaan yang panjang itu, Yesus tinggal sendirian di antara binatang-binatang liar, tidak makan dan tidak minum. Dan pada saat Yesus sangat lapar dan dalam bahaya, itulah iblis memberikan cobaan yang amat berat, menyangkut kebutuhan-kebutuhan penting manusia, kebutuhan fisik, kebutuhan akan pelayanan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Namun Yesus menolak semuanya, lalu mengusir iblis itu. Dan teringat pula saya akan kisah Ayub, bahwa Allah sendirilah yang menyuruh iblis mencobai iman Ayub. Ayub dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahwa Ayub sampai kehilangan segalanya termasuk anak-anaknya, bahkan tubuhnya sendiri hampir habis digerogoti penyakit. Pencobaan ini terjadi karena Allah sangat membanggakan Ayub, hambanya yang saleh, tulus, dan setia. Dan Allah sendiri ingin dipermuliakan dalam kehidupan Ayub, melalui kehidupan Ayub, hambanya ini. Namun, meskipun cobaan itu amat berat, Allah tetap menguatkan hambanya untuk menang atas iblis. Tetapi setelah Ayub lulus dalam testing ilahi yang dahsyat itu, Allah menggantikan semua miliknya yang hilang sebanyak 2 kali lipat. Allah menambahkan Ayub umur panjang untuk menikmati kebahagiaan bersama anak cucunya yang baru sampai pada akhir hidupnya. Nah, saudaraku,
Pencobaan bisa datang dari luar diri kita, berupa serangan iblis dan langsung mengenai diri kita. Pencobaan bisa datang melalui materi dan situasi apa saja yang ditangkap oleh indera kita, diolah dalam pikiran kita, dan akhirnya merangsang keinginan manusiawi kita untuk menikmatinya. Pencobaan bisa datang dari berbagai macam peristiwa yang kita saksikan dan alami dalam keseharian hidup kita. Pencobaan juga datang atau diciptakan oleh pikiran dan keinginan kita sendiri. Dan yang satu ini biasanya lebih tangguh untuk melemahkan diri kita, karena sebenarnya kita sendirilah yang mencarinya. Pencobaan bisa datang melalui sesama kita, bahkan melalui sahabat kita yang sangat mengasihi dan mempedulikan kita, dan dengan maksud yang baik menawarkan sesuatu yang menarik perhatian, serta mungkin menguntungkan kita. Tetapi pencobaan bisa juga datang karena kehendak Allah, dalam pengertian bahwa Allah sendirilah yang mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita. Maka dengan mengingat pengalaman Yesus di padang gurun, juga pengalaman Ayub, kita sudah bisa membayangkan bagaimana sukar dan berat rasanya kalau Tuhan sendirilah yang membawa kita ke dalam pencobaan. Meskipun itu untuk menguji kita dan memperkuat iman kita dan kasih kita kepada Dia, Allah Bapa. Namun, meskipun sangat berat, pencobaan yang disediakan Tuhan akan menjadi materi ujian yang sangat berkualitas untuk memperkokoh iman dan cinta kita kepada Tuhan. Kendati pun ujian itu sangat sukar, akibatnya akan sungguh baik demi peningkatan kedewasaan iman dan kerohanian kita. Walaupun pencobaan itu amat menyakitkan, Tuhan akan dimuliakan di dalam hidup kita. Nah, saudara, sekarang kita bisa mengerti kalau Yesus mengajarkan kita untuk memohon agar Allah Bapa tidak membawa kita ke dalam pencobaan, tetapi melepaskan kita dari yang jahat. Ini karena Yesus tahu bahwa pencobaan yang Dia sendiri alami atau yang Ayub alami terlalu berat bagi kita. Juga Yesus mengerti kekuatan atau kelemahan yang kita miliki saat ini. Sebab itu, dalam kasih kita sebagai sahabat Tuhan dan dengan hak kita sebagai anak Tuhan, kita tentu saja bisa meminta agar pencobaan yang terlalu berat tidak dibiarkan Tuhan terjadi pada diri kita. Maka di dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berseru kepada Allah Bapa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Demikianlah yang diajarkan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Freddy Makitan atas uraian yang amat mengesankan. Terpujilah Tuhan. Saya jadi mengerti suatu hal baru. Dan saya yakin Anda semua pun mendapatkan pencerahan berhubungan dengan doa Bapa kami yang cukup sering diucapkan ini. Oke, kini sebuah lagu doa Bapa kami yang disampaikan oleh Shirley Lin akan melengkapi perenungan kita, sekaligus menemani kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Dan tentunya lagu ini akan mengakhiri perjumpaan kita.
untuk bertemu kembali di edisi yang berikut. Terima kasih 1000 buat kebersamaan Anda. Dan akhirnya Selina Puspitaningsih mohon diri dari hadapan Anda. Ikutilah terus acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Blessings to you all.